Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini saya Firdaus Bayu sedang memimpin jalannya sebuah acara, yaitu bincang-bincang santai bersama ulama Jombang. Acara ini diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Ulama Aswaja atau disingkat FKU Aswaja Jombang, ya. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah jejak khilafah di Nusantara, ya. Di tengah-tengah kita telah hadir alhamdulillah yang pertama narasumber kita, yaitu Pak Yai Nizar Mubalik asal Jombang sekaligus dzurriyyat Pondok Pesantren Al-Mimbar Sambong Dukuh Jombang. Kemudian juga telah hadir di tengah-tengah kita, yakni Yai Misbah Halimi Mubalik Jombang yang sekaligus perwakilan dari FKU Aswaja Jombang. Alhamdulillah selamat datang dan kami sampaikan assalamualaikum Mbak Yai. Sehat nggih? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Baik. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu pembahasan khilafah beberapa tahun belakangan ini menjadi trending yang tidak berhenti di sekitar kita. Kalau kita memiliki beberapa media sosial misalnya, ketika kita tulis kata khilafah atau kita sebut khilafah di channel YouTube atau media sosial yang kita miliki, maka semua akan memahami tentang betapa viralnya kata-kata itu. Nah, bicara soal khilafah ini tidak bisa dilepaskan dari pandangan ulama, karena bagaimanapun juga khilafah memang erat kaitannya dengan Islam dan ulama tentu memiliki posisi untuk bicara terkait dengan hal ini. Nah, di akhir-akhir ini, ya hari-hari ini, Kamis hari ini tanggal 20 Agustus 2020 telah atau bertepatan dengan 1 Muharram telah diluncurkan film JKDN tadi pagi, ya. Jadi menarik sekali di film tersebut dikupaslah tentang sejarah bagaimana hubungan khilafah dengan Nusantara. Nah, kita ingin memperbincangkan hal itu dengan para ulama yang ada di daerah dan ya, khususnya itu yang ada di Jombang pada malam hari ini. Oleh karena itu di tengah kita sudah hadir ya para narasumber yang sudah saya sampaikan di depan tadi, dan saya nanti akan menanyakan beberapa hal, ya. Jadi ini forumnya bincang-bincang santai, akan saya tanyakan tentang hubungan, yaitu hubungan khilafah di masa dahulu dengan Nusantara, ya, karena kita tahu pembahasan ini hari-hari ini sangat viral di media sosial, ya. Baik, pertama saya ingin bertanya kepada Pak Yai Nizar. Begini Pak Yai, kita tahu negeri kita ini mayoritas Muslim, mayoritas Islam. Dan kita tahu di masa lalu itu pernah terjadi peradaban Islam, yaitu yang sering disebut dengan khilafah. Nah, apakah ada hubungan tentang peradaban Islam di masa lalu, yaitu khilafah pada waktu itu di masa lalu, dengan Nusantara? Oke, monggo. Terima kasih waktu disampaikan kepada saya. Saya menanggapi apa yang saudara sampaikan atau saya tanyakan, bahwa itu memang ada hubungannya. Karena beberapa fakta sejarah ini telah membuktikan hal itu dan jejaknya bisa dilacak di negeri ini. Oh, gitu ya. Iya. Kemudian apa buktinya Pak Yai bahwa di masa dahulu khilafah di masa dahulu itu punya hubungan, punya jejak di Nusantara ini? Nah, buktinya ini saya kira tidak tertutup, bahkan itu terbuka. Bahkan kalau kita mau
mendengarkan atau menyaksikan, ini yang paling mudah apa yang pernah disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam rangka pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia yang dilaksanakan di Kota Batik atau Kota Yogyakarta pada tanggal 9 Februari 2015. Beliau juga mengatakan pada tahun 1479 Sultan Turki telah mengukuhkan Raden Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa, artinya perwakilan kekhilafan Islam atau Turki untuk Tanah Jawa dengan penyerahan bendera La ilaha illallah yang berwarna ungu kehitaman yang terbuat dari kain kiswah, maksudnya kiswah Ka'bah, dan bendera itu bertulisan Muhammadur Rasulullah. Dan ini duplikatnya benar-benar telah tersimpan di Keraton Yogyakarta sebagai pusaka. Nah, kalau ingin melihat bisa dicek di Keraton. Di samping itu penanda keabsahan Kesultanan Yogyakarta ini, Yogyakarta maksudnya Hadiningrat, yaitu wakil kekhilafan Turki, saya kira itu. Oh gitu ya. Iya. Wah luar biasa. Berarti ini merupakan keterangan yang betapa bisa menggambarkan bahwa hubungan khilafah waktu itu sangat erat kaitannya dengan Nusantara ya Pak Yai ya. Iya. Jadi untuk yang kedua, memang benar di dalam sebuah kitab yang judulnya Kanzul Home ya, yang terjemahan di Turki itu yang ditulis oleh Ibnu Battuta ya. Dia menyebutkan bahwa pengemban dakwah era Wali Songo dirancang oleh khalifah dari Turki Utsmani, yakni Sultan Muhammad I. Ya. Wah luar biasa ini. Berarti kalau kita amati para pemirsa sekalian, ternyata kondisi mayoritas Islam yang ada di Nusantara ini tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari peradaban Islam di masa dahulu atau biasa disebut dengan khilafah. Jadi dengan kata lain, ya jejaknya khilafah waktu itu betul-betul ada ya Pak ya di Nusantara. Sebagaimana bukti yang tadi jenengan sampaikan. Wah, di samping itu, bahwa Kesultanan Islam yang pertama di Nusantara, Samudra Pasai adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kekhilafahan Bani Abbasiyah. Karenanya saat melawan Portugis atau VOC dulu ya, bukan sekarang maksudnya ini. Perlawanan itu dibantu oleh penguasa dari Turki Tengah, dari Timur Tengah, bukan Turki. Dari Timur Tengah. Kemudian yang ketiga, begitu kuatnya pengaruh Islam dan khilafah yang kuat di Nusantara, hal ini bisa dibuktikan pada berbagai bidang kehidupan agama, politik, sosial, bahkan bahasa, termasuk bangunan atau arsitektur Islam. Oh gitu. Wah luar biasa penjelasannya. Jadi pemirsa sekalian, wah kita sekarang menjadi lebih tahu bahwa kondisi keislaman kita hari ini memang tidak bisa dipungkiri adalah dampak dari dakwah. Iya kurang lebih begitu ya Pak ya. Dari dakwah para ulama terdahulu yang memang merupakan orang-orang yang ada pada zaman kekhilafan di masa lalu. Nah, tentu kita tahu sifat dakwah itu melebar dan berarti Nusantara adalah bagian dari objek dakwah waktu itu yang alhamdulillah sampai sekarang kemudian Islam bisa menyebar di tengah-tengah kita. Nah kemudian yang terakhir Pak Yai, apa kira-kira pengaruh khilafah yang begitu mendasar di Nusantara ini? Peran khilafah di waktu itu, di masa lalu itu, apa dampaknya yang sangat mendasar bagi umat, bagi kehidupan di Nusantara? Ya,
yang sangat mendasar bahwa di Nusantara ini adalah mayoritas umat Islam atau mayoritas Islam lah. Ya. Dan ini memang benar-benar diakui oleh banyak kalangan Islam dan ini sudah masuk Nusantara, yaitu pada abad yang ke-7. Tetapi karena prosesnya alami, maka jumlah yang masuk ini sangat sedikit ya. Atau dikatakan bahasa Jawa itu cuma titik gitu. Tetapi setelah dibantu kekhilafahan Turki Utsmani, jumlah pemeluk Islam menjadi sangat besar. Bahkan masuk mayoritas hingga hari ini, termasuk munculnya banyak kesultanan Islam di Nusantara. Kesultanan-kesultanan inilah yang dulu melawan penjajah. Kemudian yang kedua, bahwa nilai-nilai ajaran Islam ini dianut oleh mayoritas penduduk Nusantara, meskipun karena rekayasa penjajah, umat Islam digiring hanya di urusan ibadah saja. Bahkan itu digiring hanya ibadah saja, itu sangat keliru kalau menurut saya. Oh gitu ya? Iya. Mestinya harus diberi kebebasan untuk betul-betul memahami sejauh mana luasnya ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu tidak hanya sekedar ibadah, Maksud kami itu seperti kita melakukan hubungan sesama umat yang ada di luar negeri, atau sesama umat yang ada di ormas-ormas yang lain, tapi yang masih berpedoman dua perkara, yaitu kitab Quran dan Al-Hadis. Jadi intinya Islam harus diterapkan secara selengkap mungkin, sekomplit mungkin, begitu ya? Iya. Jadi secara kafah. Nah, kalau kita ditarik dengan pengakuan sebagai seorang Muslim, lebih-lebih orang yang mau masuk Islam, kalau kita ini sudah turun dari Islam, tentu kita ini sudah sadar langsung kita ini sudah bersyahadat. Nah, kalau kita ini sudah melakukan bersyahadat, kita tidak boleh taghayur, kita boleh ada suatu perubahan apa yang kita camkan dalam kalimat dua syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti Allah ini harus kita yakini bahwa Allah adalah menurunkan sebuah Al-Quran yang begitu luas penjabarannya, dan begitu juga Allah memberikan suatu utusan kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu hadisnya atau sunnahnya Rasulullah SAW. Saya kira kalau itu diterapkan betul-betul, insya Allah kejayaan umat Islam ini akan menjadi suatu kenyataan. Matur suwun penjelasannya Pak Yai. Jadi pada intinya apa yang saya tangkap dari penjelasan panjenengan tadi, bahwa dulu di masa kekhilafahan di masa lalu itu menyempurnakan dakwah, begitu ya kira-kira di Nusantara, sehingga sebelumnya kalau misalnya sudah ada yang memeluk Islam di Nusantara ini sedikit, tadi kan bahasa jenengan titik-titik begitu. Nah, dengan adanya peran khilafah itu, lalu orang menjadi lebih banyak yang tertarik, begitu ya. Mungkin itu yang menjadi konsentrasi pembahasan Pak Yai pada malam hari ini, yang perlu kita garis bawahi peserta, pemirsa sekalian. Jadi bisa disimpulkan bahwa betapa dahsyatnya ketika khilafah itu sudah berperan, bisa mengorganisir gerakan dakwah sedemikian indah, dahsyat, sistematis, sehingga sangat berdampak terhadap umat, sehingga mungkin banyak yang kemudian tercerahkan menjadi Islam, mayoritas Islam, seperti yang kita sampaikan. Dan di akhir tadi Pak Yai juga menyebut-nyebut bahwa betapa pentingnya memang menegakkan Islam secara sempurna, begitu. Bagaimana yang menjadi praktek di kekhilafan pada waktu itu. Baik, tadi panjenengan menyinggung-nyinggung masalah terkait dengan penerapan Islam, paling tidak secara sempurna tadi ini. Sepertinya ini menarik untuk saya bahas dengan Yai Misbah. Sebelum saya ke Yai Misbah, mungkin ada sesuatu yang perlu ditambahkan
sebelum saya kira untuk sementara cukup. ini aja. Nggih, nggih. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Nggih. Bahkan saya hanya mengharapkan para jurudai ini harus betul-betul memunculkan atau menyuarakan suatu hal yang benar, yang berhubungan dengan akidah Islamiyah. Contohnya, sebagai orang Islam yang berkeyakinan bahwa Allah SWT adalah tunggal dan berkuasa di dunia sampai di akhirat, maka jangan sekali-sekali kita ini memihak atau mendukung gerombol-gerombolan atau tokoh atau siapapun saja, apa itu kiai yang mendukung orang yang tidak bertuhan atau orang yang tidak beragama, ya ini sangat fatal kalau di hadapan Allah SWT. Karena apa? Orang yang tidak beragama, orang yang tidak berat, ini berarti dia bukan bukan tergolong orang yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah dilakukan, maka dia termasuk di dalamnya. Karena apa? Dia tidak mau membela agama Allah. Padahal kita ini wajib untuk membela agama Allah. Kalau kita membela agama Allah, tentu kita akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Saya kira cukup itu ya. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Yai atas jawabannya. Baik, benar sekali apa yang disampaikan oleh beliau tadi, narasumber kita yang. Saya ingin bertanya kepada Pak Yai Misbah selanjutnya. Begini Pak Yai, setelah kita simak bersama penjelasan dari narasumber pertama Pak Yai Nizar tadi tentang sejarah jejak khilafah di Nusantara ini, betapa khilafah ternyata memiliki hubungan secara historis di Nusantara ini. Nah, bagaimana kita melihat fenomena ini dari sudut pandang Islam? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu mempunyai banyak namanya kisah atau sejarah. Sedangkan yang Anda tanyakan tadi itu memang jejak sejarah, athar atau bekas fakta sejarah. Dan sejarah itu dilakukan oleh orang Islam setelah ditulis oleh orang Islam. Itu bisa dipastikan valid atau jujur daripada sejarahnya orang Islam yang ditulis oleh orang bukan Islam. Dia akan belok ke sana ke sini. Ini sejarah tadi khilafah itu kan memang kasusnya orang Islam yang juga ditulis oleh orang Islam yang sekarang bekasnya banyak sekali. Salah satu bekas umpamanya di Indonesia kan banyak sekali yang namanya sultan. Kesultanan. Nah itu fakta yang tidak bisa dibantah. Sultan saking banyak di Indonesia. Karena itu tadi saya mencoba membuka-buka Al-Quran, kata sultan berapa kali di dalam Al-Quran? Terbanyak 37 kali. Di antara maknanya sultan di situ adalah sama dengan maknanya khalifah, imam, amir. Yang antara khalifah, imam, amir itu kesimpulan bulannya adalah penguasa yang melakukan syariat Islam. Nah itu jejak khalifah khilafah di Indonesia itu melalui sultan sekian banyak, nggak bisa dibantah. Oh gitu, santri dan seterusnya sudah nggak bisa dibantah itu fakta sejarah dan diakui oleh siapapun. Kalau makanya orang harus melek sejarah dan tolong sejarah jangan dibelok-belokkan. Berarti secara historis khilafah itu pernah ada begitu Pak Yai. Kemudian secara syar'i diwajibkan atau gimana? Ya otomatis itu dalam rangka dengan syariat Islam. Maka orang Islam jadi wajib berbicara itu. Wajib Bung. Itu kan perintah Al-Quran untuk mendekatkan syariat Islam dan itu bisyarah dari Rasulullah. Dan kata khalifah pun ada dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah 30 itu artinya khalifah itu jelas. Apa? Penguasa yang memberikan syariat Islam. Jadi yakhlufuni fil ardi fi tanfidhiha kalami itu dalam tafsir Al-Jalalain. Jadi ada sultan, ada emir, emirat, ada imam, ada khalifah itu sama namanya satu. Penguasa yang memberikan syariat Islam. Maka ini berarti menjadi semacam penguat begitu ya. Bahwa khilafah itu memang kalau penjelasan saking jenengan
memang ada gitu dalam ajaran Islam. Kemudian ya. mungkin ini bisa diperkuat dengan adanya sisi historisnya, Ya, begitu Pak ya. ya, betul, Pernah betul. ada diterapkan begitu. Oke. Ya. Kemudian yang kedua Pak Yai, nah setelah kita tahu, setelah dikupas banyak bahwa memang ada jejak khilafah di Nusantara ini, terus selanjutnya ini apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan peristiwa ini ya kemudian kita menjadi harus semangat memperjuangkan khilafah atau bagaimana ini? Sangat wajib semangat karena itu memang perintah Allah, perintah agama. Gitu ya. Jadi perintahnya sih tegakkan syariat Islam. Tapi menegakkan syariat Islam kalau melalui metode-metode non khilafah itu sangat mustahil. Maka metode yang tepat ada dari manhajir Rasul itu ya khilafah. Nah perintahnya kan tegakkan syariah Islam kafah gitu. Metodenya tidak lain kecuali khilafah. Dan khilafah itu tadi saya katakan ada imam, ada macam-macam itu kan penguasa yang melakukan syariat Islam. Itu penguasa yang tidak melakukan syariat Islam itu ya kalau dia orang Islam itu bermasalah menurut Islam. Penguasa itu beragama Islam tapi tidak mempunyai konsep dalam syariat Islam. Nah itu batal Islamnya. Iya udah gitu aja batal. Apa yang mau dibiarkan tidak ada. Jadi Pak Yai ya, kalau saya tangkap apa yang menjadi penjelasan poin dari penjelasan panjenengan tadi itu, memang kita harus wajib semangat karena memang khilafah ini adalah kewajiban begitu ya. Iya, bisa jadi bisa disimpulkan jadi sebetulnya yang menjadi dasar kita harus semangat itu bukan sekedar sisi sejarahnya. Bukan karena ada sejarah atau tidak tetap wajib karena memang ajaran dari Islam gitu ya. Ajaran Islam dan diperintahkan untuk menegakkan syariat Islam. Terus waktu jenengan sampaikan tadi bahwa karena dengan khilafah ini lalu hukum-hukum Islam bisa ditegakkan begitu ya. Berarti memang sistem selain khilafah itu bisa dibilang tidak bisa menjamin bahwa hukum Islam itu diterapkan gitu atau gimana? Ya patut diduga tidak menjamin karena metode tersebut metode yang liar tidak seperti metode yang ditunjukkan oleh Nabi kita. Kita kan wajib menguswah ke sana. Maka Rasulullah kan uswah kita, termasuk menguswah dalam hal menamakan metode mereka syariat Islam. Ini satu-satunya yang punya hanya khilafah. Khilafah ya. Iya. Baik, wah luar biasa para pemirsa sekalian. Jadi memang khilafah ini adalah wasilah yang paling tepat dan wajib dihukumnya dalam pandangan syariat untuk menegakkan hukum-hukum Islam. Terakhir Pak Yai, menurut Pak Yai gimana ini? Masihkah ada peluang untuk memperjuangkan, mengembalikan kekhilafahan di zaman ini? Kita tahu zaman ini kan sangat di Indonesia warnanya, di dunia ini, di Indonesia juga. Saya sangat optimis di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia negara berketuhanan Maha Esa. Kalau kita menggunakan Tuhan untuk ngomong, Tuhan untuk hujah, tidak ada lain kecuali yang menang adalah Islam. Selama ini celakanya orang Islam kan punya Tuhan, punya Quran, punya Sunnah, itu hanya untuk punya-punyaan, tidak dibuat hujah, tidak dibuat landasan, bahkan tidak dibuat sebagai alat untuk melawan musuh Islam. Al-Quran mengatakan jelas tuh, fala tutil kafirin wajahidum bil Quran jahatan kafiro. Jangan ikuti isma kafir, isma atau ateis. Perangilah secara besar global internasional pakai Quran. Nah ini yang belum pernah dipakai. Nah kita itu sangat ekstrim barangkali menurut sana karena kita menggunakan Al-Quran untuk alat mukjizat melemahkan pihak lawan. Ketika itu tidak dipakai ya otomatis kalah. Saya sangat optimis di Indonesia bisa karena punya jimat ketuhanan Maha Esa. Jadi faktor mayoritas Indonesia ini Muslim itu menjadi alasan bagi kita untuk optimis khilafah tegak. Terus undang-undang negara kita menyebut kita negara bertuhan yang Maha Esa dan negara hukum. Walaupun hukum Tuhan ditolak. Negara kita kan negara bertuhan dan negara hukum. Mestinya hukum Tuhan jadi ditolak. Kalau negara Islam bertuhan, Tuhan yang Maha Esa, negara hukum Islam ditolak, batal Islamnya. Jelas itu, batal. Makanya kewajiban kita, pejabat-pejabat apalagi itu, harus ngerti bahwa kita itu orang bertuhan yang tidak sembah Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, kita bikin ngomong kepada mereka yang atuhan, yang ateis, yang sekularis, yang komunis. Yakin jadinya. Masalahnya kalau itu pejabat berani nggak ngomong seperti itu. Nah itu kalau tidak berani ya kata saya itu pejabat jelipir apa gitu lah.
Kita Jadi, gunakan Al-Quran agama sebagai mujizat, alat iya. melepaskan pihak lawan. Nggih. Ayatnya banyak sekali mengatakan demikian. Ya, maka kalau memang ada peluang besar di tanah ini, di Ya, Nusantara ini untuk dikembalikan lagi khilafah, sementara di saat yang sama mungkin umat belum sepenuhnya memahami itu, jadi kesimpulannya Ya, tetap ya itu. dakwah itu ya, Ya, bagi kita untuk apalagi umat mendakwahkan memang yang khilafah. tidak melek sejarah itu. Iya, Ya, nggih. Nggih. Terima kasih Pak Misbah atas penjelasannya. Sebelum mungkin ada yang ditambahkan keterangan. Ya, ada begini. Waktu saya masih kecil, mungkin sama Ustadz Nizar masih kecil, kampanyenya orang-orang Islam di pesan-pesan itu diberi doa, doanya Al-Quran. Salah satu kalimatnya berbunyi juga, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Orang-orang Islam waktu itu optimis, pemilu orang Islam menang, kita minta sultanan nasira. Sultanan waj'alni, jadikanlah saya ya Allah sultanan penguasa, nasiron yang menolong, dalam kurung tekan syarat Islam tidak ada lagi kecuali khilafah. Nah kalau itu ayat Quran dibikin berdoa dan maknanya seperti itu ya harus waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sultan Brunei sudah melakukan syarat Islam, Sultan Siak juga siap, Sultan Ternate Tidore, Sultan Hasanuddin sudah mau apa? Dan doa itu sampai sekarang masih. Ya Bang Quran kok. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Maksudnya di tengah-tengah masyarakat masih digemakan ya doa itu. Nah, zaman saya kecil itu kalau kampanye itu saya yang pesantren itu diramekan suwe baca ayat itu. Luar biasa. Iya. Pemilu kita menang waktu itu yang bagi kita itu orang P3 ya, Islam P3. Kita menang karena wajah limil ladunka sultanan nasiro. Jadi karena kami sultan yang menolong tegaknya syariat Islam, kata saya, wah itu hanya ya, nada lain. Nggih, terima kasih Pak Misbah atas penjelasannya. Baik, pemirsa sekalian, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini ya tentang jejak khilafah di Nusantara. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari pembahasan kita pada malam hari ini bahwa memang jejak khilafah di Nusantara ini suatu yang tidak bisa dipungkiri dan memang itu nyata adanya. Ada secara historis dan oleh karena itu umat Islam harus optimis ketika memperjuangkan tegaknya khilafah. Kenapa? Karena secara historis ada dan memang wajib secara hukum syara. Dan lagi pula memang khilafah memang adalah sistem, adalah wasilah yang paling tepat untuk bisa menegakkan hukum-hukum Allah sebagaimana penjelasan beliau berdua tadi. Baik, sebelum saya akhiri kami sampaikan terima kasih pada Pak Yenizar, Pak Yemisbah atas waktu panjenengan. Mudah-mudahan majelis kita barokah. Baik, demikian para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, saya Firdaus Bayu. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi Anda sekalian. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati, sekali lagi saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya insyaallah. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.